Salam bahagia dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tahukah kalian bahwa setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, agama Buddha mulai kembali berkembang? Pada masa setelah kemerdekaan, perkembangan agama Buddha dimulai kembali seiring dengan munculnya kembali organisasi-organisasi Buddhis yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Apa saja organisasi-organisasi Buddhis yang didirikan oleh para tokoh penyiaran agama Buddha? Kali ini kita akan belajar tentang sejarah penyiaran agama Buddha pada masa setelah kemerdekaan. Sudah siap belajar? Simak penjelasannya bersama saya, Pak Suyanto. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, didirikan Perhimpunan Teosofi oleh orang-orang Belanda terpelajar. Tujuannya adalah untuk mempelajari inti kebijaksanaan semua agama dan untuk menciptakan inti persaudaraan yang universal. Teosofi juga mempelajari tentang kebijaksanaan dari agama Buddha. Pada waktu itu, agama Buddha mulai dikenal, dipelajari, dan dihayati dari ceramah-ceramah dan meditasi di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, kemudian perhimpunan ini menarik perhatian dan juga minat orang-orang Indonesia terpelajar. Walaupun sebenarnya teosofi tidak bertujuan untuk membangkitkan kembali agama Buddha, namun dari teosofi ini lahirlah para penganut agama Buddha yang di kemudian hari setelah Indonesia merdeka, mereka menjadi pelopor kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Oleh karena itu, Perhimpunan Teosofi secara tidak langsung mempunyai andil yang besar dalam kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Setelah itu, kemudian banyak didirikan organisasi-organisasi Buddhis, organisasi-organisasi Buddhis yang mempersiapkan kembali kebangkitan agama Buddha di Indonesia, yaitu International Buddhist Mission bagian Jawa, yang banyak mendapat bantuan dari Perhimpunan Teosofi dan Gabungan Samkau. Organisasi Buddhis lainnya yang mempelopori kebangkitan dan perkembangan agama Buddha di Indonesia sejak tahun 1950-an adalah Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia yang diketuai oleh Sariputta Sadono, kemudian oleh Karbono, lalu Sumantri MS. Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia lalu berganti nama menjadi Majelis Ulama Agama Buddha Indonesia. Kemudian menjadi Majelis Upasaka Pandita Agama Buddhayana Indonesia. Organisasi ini membantu Asin Jinarakita pada tahun 1954 dalam menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Pada tahun 1958, Asin Jinarakita merestui berdirinya Perhimpunan Buddhis Indonesia atau Perbudi dengan Ketua Umum Sariputra Sadono dan Sekretaris Jenderal Suraji. Perbudi kemudian dilebur bersama-sama dengan organisasi Buddhis lainnya menjadi Buddhis Indonesia atau Budi. Pada tahun 1958 juga berdiri Sangga Suci Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Mahasangga Indonesia. Mahasangga Indonesia kemudian pecah dan melahirkan Sangga Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia terdapat dua sangga,
yakni Mahasangga Indonesia dan Sangga Indonesia. Mahasangga Indonesia dipimpin oleh Asin Jinarakita dan Sangga Indonesia dipimpin oleh Biku Giri Rakito. Pada tahun 1974, atas prakarsa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Gede Puja MA, diadakan pertemuan antara Mahasangga Indonesia dan Sangga Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu berdirinya Sangga Agung Indonesia yang merupakan gabungan dari Mahasangga Indonesia dan Sangga Indonesia. Pada tanggal 23 Oktober 1976, terbentuklah Sangga Theravada Indonesia bertempat di Wihara Mahadamaloka yang sekarang dikenal sebagai Wihara Tanah Putih Semarang. Disusul dengan terbentuknya Sangga Mahayana Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1978 di Wihara Buddha Murni, Medan, Sumatera Utara. Setelah Kongres Umat Buddha Indonesia di Yogyakarta, secara resmi Indonesia memiliki 3 kelompok sangga, yakni Sangga Agung Indonesia, Sangga Theravada Indonesia, dan Sangga Mahayana Indonesia, yang semuanya tergabung dalam Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Dikarenakan berbagai hal, akhirnya pada tahun 1998, Sangga Theravada Indonesia, Sangga Mahayana Indonesia, serta Sangga Agung Indonesia mendirikan organisasi bersama yang dikenal sampai saat ini dengan sebutan Konferensi Agung Sangga Indonesia atau KASI. Nah, setelah kita mempelajari tentang sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, kita dapat mengambil simpulan bahwa perkembangan agama Buddha di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Selain itu, para tokoh-tokoh tersebut juga membentuk organisasi-organisasi Buddhis demi mempertahankan dan menyebarkan agama Buddha di Indonesia, seperti Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia, Majelis Ulama Agama Buddha Indonesia, hingga Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan juga organisasi-organisasi sangga seperti Sangga Agung Indonesia, Sangga Mahayana Indonesia, dan Sangga Theravada Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang bagaimana sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan? Dan juga organisasi-organisasi yang dibentuk pada masa itu? Jika belum, silakan baca kembali materinya dan tonton ulang videonya. Selain tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi yang sudah disebutkan tadi, tentu masih banyak lagi yang berperan dalam penyiaran agama Buddha pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, serta organisasi yang dibentuk. Nah, kalian bisa mencari referensi dan sumber yang lain. Apabila sudah selesai, silakan lanjutkan dengan mengerjakan aktivitas latihan dan menonton video berikutnya. Sampai jumpa di video-video penjelasan materi yang lain. Salam bahagia dalam Dhamma. Namo Buddhaya.